welcome back to my YouTube channel. Malam hari ini aku sebenarnya mau istirahat, tapi aku pengen share ke teman-teman dulu sebelum istirahat. Semoga dari share ini banyak teman-teman yang terberkati dan mau berjuang bersama-sama dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, aku itu lahir dari keluarga yang cukup sangat-sangat sederhana. Mama papa saya itu bekerja sebagai seorang petani. Jadi mama itu membantu papa saya di perkebunan, di sawah dan di kebun. Kami adalah keluarga yang sangat-sangat sederhana. Kami punya rumah di tengah-tengah sawah. Bukan rumah sih, sebenarnya kayak pondok gitu. Terus kita tinggal di situ, kita dibesarkan di situ gitu, di rumah itu. Dan rumah ini jauh dari tempat dimana keramaian ada. Dan rumah itu kami menggunakan lampu botol, ya kata orang Sulawesi, lampu botol seadanya aja gitu di dalam rumah. Kalau udah malam kami pakai lampu botol yang biasanya bikin hidung kita itu hitam gitu ya. Tapi saya bersyukur gitu ya, saya punya banyak cerita tentang keluarga yang benar-benar Tuhan jaga sampai sekarang ini. Terus suatu hari mama saya itu dapat tanah di perkampungan di mana banyak masyarakat tinggal. Akhirnya kami beli tanah itu seharga 10 juta. Dan akhirnya kami mulai tinggal di kampung. Tapi suatu hari ada peristiwa yang terjadi, yaitu adik saya jatuh dari tempat tidur. Dan akhirnya mulai saat itu adik saya mulai mengalami penyakit namanya epilepsi. Dan penyakit ini benar-benar suka kambuh ya, seperti suka pipis di celana dan buang air besar di celana gitu kalau kambuh penyakitnya, bahkan berbusa mulutnya. Dan akhirnya suatu hari waktu itu kami ke sekolah, saya sama adik saya ke sekolah. Itu dia kelas 3 dan saya kelas 6 SD, karena kami beda 3 tahun. Dan suatu hari penyakitnya itu kambuh di sekolah dan akhirnya dikencing di celana dan mulutnya itu keluar busa gitu. Tapi sebenarnya jauh dari lubuk hati saya di masa-masa itu, saya benar-benar merasa malu gitu punya adik dalam keadaan seperti itu gitu. Dalam hati saya malu banget ya punya adik kayak gini modelnya gitu. Memang sih kalau dibayangkan sampai sekarang ada penyesalan yang sangat luar biasa di dalam diri saya secara pribadi gitu. Kok segitu jahatnya gitu saya dulu, dan saya suka mukul dia gitu dulu karena menyebalkan bagi saya keberadaannya dia. Dan akhirnya suatu hari waktu itu dia kambuh dengan sangat-sangat parah sampai pup di celana di sekolah. Dan mulai saat itu dia malu dan gak sekolah lagi, dan dia berhenti sekolah dan dia mulai tinggal bersama mama saya, pergi bersama dengan mama saya ke kebun. Dan akhirnya saya lulus SD. Dari saya lulus SD saya masuk SMP di SMP Negeri 4 Sumalhata. Dan di SMP itu saya di kelas 2, tepatnya mau naik kelas 2, saya pindah sekolah ke Cilegon, Banten. Dan di Cilegon, Banten itu hanya bertahan sekitar 6 bulan dan saya kembali lagi ke Gorontalo. Dan saya kembali ke Gorontalo, saya melanjutkan studi sampai kelas 3. Dan akhirnya di kelas 3 saya waktu itu bersama teman-teman mau namanya tambahan pelajaran karena mau ujian gitu, mau ujian nasional. Tapi tiba-tiba kakak saya datang ke sekolah, keluarga gitu ya, kayak udah diangkat, udah kayak anak angkatnya mama. Dia datang ke sekolah dengan baju yang penuh becek gitu, dan datang ke sekolah dan memanggil saya, katanya adik kamu tuh penyakitnya kambuh lagi, tapi kali ini parah gitu. Terus saya bilang kalau seandainya parah penyakitnya, ngapain terlalu heboh dan harus panggil saya sih. Dan akhirnya saya pulang gitu, saya ikut dijemput pakai motor. Dan sampai di rumah ternyata bukan penyakitnya parah atau kambuh, tapi dia meninggal karena penyakitnya itu kambuh pas dia ikut bersama mama saya pergi ke kebun. Dan penyakit itu kambuh pas di sungai, dan akhirnya dia kayak tenggelam, terus pembuluh darahnya pecah dan meninggal dunia. Waktu ketika dia meninggal ada penyesalan tersendiri sih bagi saya. Aduh, kalau mau ingat yang kayak gitu-gitu tuh rasanya sedih banget ya. Saya nggak mampu cerita gitu, karena mengandung bawang merah banget ya. Jadi kayak aku nyesel gitu ya, aku jahat banget dulu sama dia.
Jadi ada penyesalan tersendiri. Kalau melihat ke sekilas kehidupan tuh capek rasanya. Tuhan, banyak hal yang kayaknya nggak pas sama Tuhan yang aku buat dulu gitu. Dan akhirnya menjelang beberapa waktu kemudian saya lulus SMP dan akhirnya saya pergi merantau. Saya sekolah di Sangir di Sulawesi Utara, dan saya sekolah di Sangir di Siau. Saya melanjutkan SMA saya dan welcome to dunia bebas. Saya sudah nggak tinggal bersama orang tua, pisah. Dan di situ di SMA saya mulai kerja di air isi ulang, ngangkat galon, diantar ke rumah-rumah makan gitu, ke rumah-rumah orang yang mau isi ulang air setiap hari kayak gitu, kecuali hari Minggu, karena hari Minggu itu hari ibadah. Kecuali hari Minggu sore kalau ada waktu yang luang pasti kita ngantar air. Dan di SMA itu aku mulai jadi anak yang cukup nakal gitu. Aku karena mamaku bukan orang yang mampu, nggak selalu ngirim uang kayak teman-teman yang lain yang mamanya bisa mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Mama saya dan papa saya orang yang sangat-sangat di bawah gitu, sangat sederhana, dan kebutuhan saya tidak tercukupkan. Dan akhirnya saya mulai mencuri dan mulai nakal gitu, jadi anak yang gak baik gitu. Dan di SMA itu saya kenalan juga sama satu orang perempuan, dan perempuan ini share gitu ke saya, dan dia cuma cerita ke saya bahwa waktu itu dia hamil mau jalan 4 bulan. Dan akhirnya ketika saya tahu dia hamil, saya kaget dong. Wah, yang di pikiran saya, gimana kalau mama kamu tahu kamu hamil gitu. Jadi dia juga takut kalau saya ketahuan dia hamil gitu. Jadi berbagai waktu dia minta tolong ke saya, Mei bisa nggak bantu, kan dia lebih tua, dan dia bilang gini, Mei bisa bantu kakak nggak untuk gugurin kandungan kakak. Terus aku bilang, yuk kita cari cara gitu, gimana pun caranya biar kakak gak ketahuan sama mama sama papa, yuk kita cari cara. Dan akhirnya waktu itu kita kayak nanas gitu, kita cari Sprite gitu untuk gugurin anaknya. Tapi anak ini benar-benar gak gugur gitu kan, kandungannya tetap kuat gitu. Dan suatu hari pas waktu itu mau Natal, mau Desember, ya akhirnya kita punya waktu libur. Sekolah juga waktu itu benar-benar libur sekitar 2 minggu, dan akhirnya kita berangkat ke Manado. Dan di Manado itu kita berdua gitu cari obat untuk gugurin kandungan. Dan akhirnya kita menemukan obat itu karena temannya juga waktu itu perawat di suatu rumah sakit di Manado, dan dia yang kasih obat itu. Dan akhirnya kita pakai obat itu untuk gugurin kandungannya dia. Dan pada malam hari itu kita coba kasih minum 2 pil, dan 2 pil itu dimasukkan dimasukkan ke daerah kewanitaan gitu. Dan akhirnya di tengah malam sekitar jam 3 kakak saya mulai keringat dingin, dan akhirnya dia sudah mulai merasa ada yang mau keluar. Terus dia manggil gitu, Mei gitu. Tapi waktu itu dia udah di kamar mandi, dan ternyata kandungannya itu benar-benar gugur gitu. Dan akhirnya anak itu gugur dan keluar gitu, kayak gantung. Waktu dia jongkok di toilet, kayak anak itu ngegantung ke bawah. Dan akhirnya kita cabut terus keluar darah banyak gitu. Terus darahnya full di tangan saya gitu. Setelah itu ketika anak itu gugur, kita mikir nih, anak ini kan udah mulai berbentuk sih, kecil kayak tikus gitu, kecil banget kayak gitu, tapi punya mata gitu. Terus kita mikir, aduh kayak gimana ya, kita mau buang janin ini kemana. Akhirnya kita buang anak itu ke WC gitu, kita siram gitu pakai air sampai anak itu, kan itu sangat kecil ya, sampai janin itu hilang dari toilet. Akhirnya ya kita melakukan hal itu seperti hal biasa gitu. Akhirnya kakak saya setelah itu udah mulai lemas, dan aku kasih minum dia susu dengko biar lebih kuat lagi setelah janinnya itu gugur. Dan setelah janinnya itu gugur, sampai sekarang pun ya, ketika saya sampai kembali ke Siau dan lulus SMA, sampai sekarang pun rahasia ini benar-benar saya tutup dengan rapat. Dan
saya benar-benar merasa bahwa wah, saya dulu pembunuh gitu, saya orang yang gak baik gitu, aku bukan terlalu baik Tuhan, aku orang yang punya kekurangan, aku punya kesalahan, aku punya hal yang gak bagus di dalam diriku gitu. Jadi aku lulus SMA dan aku memutuskan untuk pergi sekolah. Tahu nggak teman-teman sekolahnya apa? Sekolahnya itu hamba Tuhan. Jadi aku masuk sekolah teologi. Dan di sekolah teologi aku benar-benar dikejar sama rasa bersalah aku sama masa lalu gitu. Kamu dulu orang jahat, kamu nggak terlalu baik gitu. Tapi dalam rasa kebersalahannya saya itu aku merasa bahwa God is good all the time, and all the time God is good gitu. Tuhan terlalu baik bagi saya setiap waktunya hidup saya gitu. Aku nggak tahu ya kalau seandainya Tuhan nggak nangkep aku waktu itu dan di suatu seminar seharian wanita dan saya mau berkata, Tuhan ini aku mau ikut Tuhan dan aku mau berubah menjadi lebih baik gitu. I don't know, aku merasa bahwa sejauh ini perjuangan aku yang terlalu jauh, aku melihat bahwa aku bukan orang baik, tapi Tuhan mau pakai aku gitu. Aku punya masa lalu yang cukup kelam, cukup jahat, dan begitu banyak hal-hal yang gak baik di dalam hidup aku. Tapi Tuhan mau pakai cerita hidup aku untuk menunjukkan bahwa Tuhan sayang sama aku. Aku anaknya. Dan akhirnya aku masuk sekolah teologi, dan di sekolah teologi itu aku benar-benar dibentuk sama Tuhan. Dan aku sampai berdoa ya, aku pergi ke ruangan doa dan aku benar-benar, Tuhan aku udah gak mampu gitu. Tuhan, ini aku. Tuhan banyak mengubah kehidupanku. Memang nggak berubah kayak kita merubah tuh membalikan telapak tangan, ada proses yang cukup sangat menyakitkan. Dan akhirnya saya lulus S1 gitu, S1 pendidikan agama Kristen, jadi seorang guru. Gak sampai di situ gitu, lulus dari teologi. Setelah beberapa tahun gitu aku lulus, dan akhirnya aku kembali ke rumah, dan di rumah aku menjadi kayak beban keluarga. Dan ternyata kesalahan aku ulangi lagi, yaitu dalam keadaan orang tua yang benar-benar gak mampu itu, aku memberikan kabar yang sangat jelek, yaitu aku punya hutang puluhan juta gitu. Dan itu jadi shock bagi mama saya, dan itu menjadi rasa bersalah aku gitu sebenarnya sih, rasa bersalah, sayang sama orang tua. Dan I don't know, because aku udah salah selama ini gak jujur sama orang tua. Tapi dari hal-hal itu aku melihat bahwa waktu itu mama udah naik turun ke rumah orang, pinjam duit untuk bayar hutangku sendiri. Malunya gak ketulungan. Dan hari ini mama itu nganter saya ke Manado, dan di Manado ini saya disuruh sekolah S2 teologi. Dan di S2 teologi ini aku mikir biaya dari mana. Tapi kemarin itu ada salah seorang bapak gitu telepon, dan bapak ini ngomong, saya usahakan gitu ya, saya menghubungi keluarga saya dan mau sponsori sekolah saya. Memang ada seorang mantan ketua sinode, dia yang nelpon bapak ini, dan dia mengatakan saya akan usahakan untuk membiayai kuliah S2 saya. Padahal mama saya sekarang lagi benar-benar bergumul gitu. Gimana caranya sekolahin saya yang ingin sekolah gitu. Bahkan hutang keluarga saya belum habis dibayar gitu. Tapi aku percaya bahwa aku berjalan sama Tuhan. I don't know, because Tuhan gak pernah tinggalin aku, karena aku katakan lagi, Tuhan sayang aku, Tuhan sayang aku.
Aku nggak pernah mikir bahwa aku harus lanjut S2, padahal aku mikir gini, aku mau lanjut S2 aku sambil kerja. Aku mau cari kerja dulu 1 tahun ini, aku benar-benar stop dulu, aku mau kerja cari duit, terus aku lanjut S2 terus bayar hutang mamaku gitu. Tapi aku tiba-tiba dikasih jalan gitu, aku dibiayai kuliahku S2. Aku melihat bahwa sekali lagi dibilang God is good all the time, and all the time God is good. Bercerita tentang kasih Tuhan itu gak ada habis-habisnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin merasa kemana lagi, keadaan keluarga udah di bawah, kita berjalan dengan Tuhan. Jadi gak usah takut. Aku sampai sekarang itu ya, aku gak habis pikir gitu, habis pikir. Walaupun memang ada beban yang harus dipikul, ada yang harus diselesaikan tanggung jawabku, tapi aku percaya bahwa setiap saat Tuhan punya cara sendiri untuk menolong. Makanya waktu itu aku sering dengar lagunya Citra yang pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Tuhan, aku bilang gini, Tuhan sejauh ini Tuhan udah memikat hatiku gitu. Gak perlu hal-hal yang terlalu kelihatan wow, hal kecil yang Tuhan buat tuh sungguh indah. Jadi untuk teman-teman yang merasa bahwa aduh kemana lagi, percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa ya, luar biasa pasti Tuhan. Dan ini aku mau bagikan ke teman-teman, semoga memberkati untuk kita semua. Percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang datang yang masih jauh dari kecelakaan. Hari ini apapun yang kita alami, percaya bahwa Tuhan sedang bentuk kita menjadi lebih kuat ke depan. Dan itu yang saya alami dan saya mau berbagi untuk teman. Tuhan berkati teman-teman semua di mana saja berada. Semoga terberkati dengan cerita kehidupan saya. Dan mari berjalan bersama Sang Peneduh, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Terima kasih.